Dia ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin ala kulli rasul narsalah. Siyaratul kiram, Ustaz Al-Hajj Kiai Haji Ahmad Nuzaki Astiyal Hafid, yang kami hormati para jamaah rutin Masjid Al-Akbar Surabaya dan juga para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Senin 7 Juli 2025, kita dapat bermuajah kembali dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, untuk mengikuti ngaji kitab Nasuhul Ibad sampai menjelang salat Isya. Alhamdulillah, beliau Ustaz Kiai Haji Ahmad Nuzaki Astiyal Hafid sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita awali ngaji kitab pada malam hari ini. Semoga berkah dan manfaat buat kita semuanya. Marilah kita buka bersama-sama dengan baca Sabil Mathani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kepada beliau Ustaz Kiai Haji Nuzaki Astiyal Hafid, tafadhal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dimanapun berada, rahimana wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasuhul Ibad. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Kita akan melanjutkan kajian yang lalu, di mana ada 4 kalimat. Yang pertama sudah kita baca, jangan terlalu percaya dengan perempuan. Maksudnya jangan diumbar perempuan itu. Kalau kita ngajak istri, jangan disuruh pulang sendiri. Paling tidak kita temani, karena kalau kita suruh pulang sendiri, dia berkendaraan sendiri, bisa jadi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian sekarang yang kedua, wassaniyatu, adapun yang kedua, la taghtaronna bil mali, janganlah kalian tertipu dengan harta benda, dengan harta. Ay la tazunnal amna minal halaki, jangan mengira akan aman, minal halaki, dari kerusakan, bisa babil mali, karena sebab harta. Jadi jangan dikira kalau punya harta itu otomatis aman, Pak.
Orang mengira punya harta itu selamat. Punya harta benda banyak, pastilah hidup saya enak, pastilah hidup saya selamat, pasti hidup saya aman. Bisa babil mali kelawan dengan sebab harta. Falam tahfad al umuro, dan tidak menjaga urusannya. Jangan menyangka bahwa punya uang itu bakal menyelamatkan kita. Tidak semua orang yang punya uang itu bakal aman. Justru uang itu bisa membahayakan, Pak. Kalau tidak hati-hati bisa menjerumuskan, bisa membuat celaka, bisa membuat orang nggak selamat, nggak aman. Kalau tidak waspada, kalau tidak menjaga. Sampean kalau dapat uang banyak gimana kira-kira, Pak? Seneng ya, Pak? Seneng. Kok padha kale kula sampean? Ya semua orang normal itu senang kalau punya harta banyak. Baik orang yang cinta dunia maupun cinta akhirat. Apa hubungan cinta akhirat? Dia punya uang banyak, bisa bantu orang, bisa sedekah, bisa berbuat banyak. Wala takun makhdu'an, janganlah menjadi orang yang tertipu. Bikasratil mali, dengan banyaknya harta. Banyak orang yang punya harta itu mengira bahwa hartanya menyelamatkan dia, padahal tidak. Saya punya harta ini bakal selamat saya. Saya kena pidana korupsi, tapi saya punya harta banyak. Saya sogok aja itu orang hakim-hakim itu. Saya sogok, pasti saya selamat. Dia merasa uangnya bisa berbuat banyak. Padahal tidak, Pak. Ala kulli hal, atas semua urusan, atas semua tingkah. Bal la budda minal ikhtiyati, akan tetapi pasti diharuskan untuk hati-hati. Wa min tadzakkuril akhirah, dan untuk mengingat akhirat. Ini nasihat yang kedua. Nasihat penting, jangan tertipu dengan harta benda. Jangan tertipu dengan harta benda. Kalau yang pertama dulu apa, Pak? Jangan tertipu dengan wanita. Sekarang yang ketiga, wassalisatu, adapun yang ketiga, la tahammulu ma'idataka, jangan kamu bebani usus besar kamu. Usus besar itu perut ini, Pak. Ing panganan, pak makanan, la tutikuhu, yang tidak sanggup dimakan. Jadi ini jangan dibebani dengan makanan, Pak. Perut kita ini terbatas. Perut kita ini isinya itu sesuai dengan kapasitas. Ada orang yang mukbang, apa itu mukbang itu? Acara di televisi yang makan itu, Pak, makan banyak itu, yang gunggungan itu, makan gunggungan itu, sudah banyak sekali, terus akhirnya dia meninggal.
Kan itu ada kontes mukbang itu. Caranya ya dia makan semua. Menu itu ada semua, Pak. Akhirnya dia meninggal. Karena mungkin terlalu over perutnya itu, entah kenapa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslu kulli da'in al-baradah. Sumber asli setiap penyakit itu adalah al-baradah, kebanyakan makan. Perut kita ini tidak bisa, Pak, dimasuki terlalu banyak makanan, tidak bisa. Ya misalkan saya makan sekali tapi untuk 2 hari, terus dibanyaki, kita masukkan makanan banyak sekali sampai nggak muat, maka itu akan, perut kita akan nggak kuat. Pernah dengar ada orang yang makan 3 hari sekali, akhirnya orangnya meninggal. 3 hari sekali, tapi sekali makan 1 kilo. 1 kilo. Ini jatah untuk 3 hari, nggak bisa. Jadi makan harus sedikit demi sedikit, Pak. Sedikit demi sedikit. Perut kita itu isinya 3. Ada 1/3 untuk nafas, ada 1/3 untuk air, ada 1/3 untuk makanan. Kalau diisi makan saja, maka jatah nafas itu akan termakan oleh makanan itu. Dan jatah air itu sudah nggak bisa, Pak. Jadi harus porsinya itu. Jadi asli sumber dari segala penyakit itu makan, Pak. Yang kemudian menghasilkan penyakit-penyakit yang cukup kronis. Apa penyakitnya? Penyakit gula, kolesterol, asam urat, asam urat. Itu disebabkan karena makanan. Rawahu ad-Darqutni an Anasin wa Ibnu Sunni wa Abu Nuaim an Aliyin wa an Ibn Sa'id wa aniz Zuhri ay aslu kulli da'in muta'alliqah, asal dari setiap penyakit, sumber dari segala penyakit itu muta'alliqun, sangat berhubungan bil ma'addati, dengan usus besar. At-tukhamah, apa itu at-tukhamah? Wahia idkhalut ta'am ala ta'am, memasukkan makanan atas makanan. Wa kadza syurbal ma'i akibat ta'am. Bapak makan itu, makan ya, kemudian kadang-kadang di sebelahnya itu ada air. Itu enggak bagus, Pak. Jadi minum air sesudah, akibat itu sesudah. Sesudah itu berarti makan kemudian minum. Makan, minum. Mestinya apa? Ditunggu sebentar. Jadi akibatnya kalau makan langsung minum itu kurang bagus. Jadi makan sebentar terus minum. Itu yang bagus. Au bainat ta'amaini qabla hadmil awal, atau 2 makanan ya enggak ada jeda, makan
Ini makan, kemudian minum. Ini juga nggak bagus. Ini nasihat yang ketiga. Jadi nasihat ketiga itu apa tadi? Jangan bebani perut kita dengan makanan yang tidak mampu ditampung. Jangan bebani perut kita dengan makanan yang tidak mampu ditampung. Itu akibatnya bisa fatal, Pak. Warabi'atu, adapun yang keempat, la tajma'u minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan mengumpulkan ilmu apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk kamu. Belajar ilmu segala macam, Pak. Ilmu tenung, ilmu sihir. Biasanya anak-anak muda itu yang lagi gandrung terhadap ilmu, mumpung masih muda, saya belajar ini, saya belajar ini. Ilmu nujum yang tidak ada manfaatnya. Semua ilmu dipelajari. Kita ini harus selektif, Pak, selektif terhadap ilmu. Ya, ilmu yang kita pikirkan ada manfaatnya untuk orang, ada manfaatnya untuk hidup. Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu macam-macam kita pelajari. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah, inni uridu an ata'allamal ilma. Saya ingin untuk menempuh, untuk menuntut ilmu. Wa akhafu, dan saya takut an udayyi'ahu, agar saya takut untuk menyia-nyiakan ilmu. Saya ini ingin belajar ilmu, cuma saya takut menyia-nyiakannya. Faqala, maka berkata Abu Hurairah, kafa bitarkika lil ilmi ido'ah. Kafa bitarkika, cukuplah kamu bitarkika, dengan meninggalkan belajar, lil ilmi, maring ilmu, terhadap ilmu, itu idoatan, itu sama dengan menyia-nyiakan ilmu. Jadi kamu nggak mau belajar itu sama dengan kamu menyia-nyiakan ilmu. Itu sudah otomatis, sudah. Ada majelis kamu tinggalkan, itu menyia-nyiakan ilmu. Jadi kamu belajar ilmu dengan cara berada di majelis orang-orang soleh, itu namanya kamu tidak menyia-nyiakan ilmu. Tapi kalau kamu belajar, kalau kamu ada majelis kamu tinggalkan, ya kamu menyia-nyiakan ilmu. Wa qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata radhiyallahu an, mimma kayidis syaitan tarkul amali khaufan min ayyaqulan nas innahu lamura'in. Min makayidis syaitan, dari tipu daya setan, termasuk tipu daya setan. Tarkul amal, meninggalkan amal, khaufan, gara-gara takut,
min ayyaqulan nas innahu lamura'in. Gara-gara takut kalau ada manusia yang mengatakan dia itu riya. Jadi jamaah nggak mau jamaah, Pak. Pak, Anda sholat di mana, Pak? Saya sholat di rumah. Kenapa nggak di masjid, Pak? Saya takut nanti di masjid banyak orang, dilihat orang. Saya takut riya. Ini justru adalah orang yang kena tipu daya setan. Sok-sokan ikhlas, sok-sokan nggak riya, tapi dia riya. Mestinya begini, Pak. Mestinya jamaah berangkat saja ke masjid, ya, berangkat saja ke masjid. Kalau ada riya, pasti ada riya, itu pasti. Lama-lama akan terkikis habis riya itu. Riya itu pamer itu, Pak. Daripada takut riya tapi riya, takut riya tapi riya. Saya takut nggak ikhlas, saya nggak menikah. Kenapa kamu nggak menikah? Wah, saya takut nggak ikhlas. Belum sudah takut nggak ikhlas. Itu bagian dari mimakaidi syaitan. Itu bagian dari tipu daya setan. Setan berhasil menjebak dia. Mestinya kalau ada amal yang baik, berangkat. Dengan cara terbiasa itu maka bisa ikhlas. Anda tidak sedekah. Ya, Anda tidak sedekah. Saya takut dilihat orang, maka saya tidak sedekah. Keliru. Ini setan menggagalkan dia. Setan menggagalkan dia. Sama dengan orang mengatakan begini, Pak. Lebih baik sedekah sedikit tapi ikhlas daripada banyak ndak ikhlas. Bapak sedekah 1.000 sama 1 juta, ikhlas mana, Pak? Lebih baik banyak tapi nggak ikhlas daripada sedikit tapi ikhlas. Gimana mau ikhlas? Gimana ikhlas wong sedikit? Sedikit ikhlas karena sedikit. Ayu sedekah afdal. Rasulullah ditanya sama sahabat, ayu sedekah afdal? Apa sedekah yang paling afdal, paling mulia itu ya Rasul? Kata Rasul, sedekah ketika kamu berat mengeluarkannya. Ketika kamu berat mengeluarkannya, itu adalah sedekah yang terbaik. Kenapa berat? Bisa jadi uangnya banyak, berat. Bisa jadi itu barang masih kita butuhkan. Bisa jadi barang itu masih kita cintai. Masih kita cintai, tapi kita sanggup sedekah. Kita sanggup sedekah. Nah, setan itu menghalang-halangi orang bersedekah banyak. Jangan banyak-banyak. Kamu nanti dilihat orang. Saya lebih baik dilihat orang, Pak, daripada enggak sedekah. Saya main sedekah kecil tapi ikhlas. Iya, saya kecil tapi ikhlas. Iya, cilik. Ada ayat mengatakan apa itu? In tubdus shadaqati fa ni'mahi. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu tampakkan sedekahmu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau diumumkan, mau di-share, itu urusan yang nge-share. Kalaulah hati kita ada terjangkit sedikit penyakit riya, itu diteruskan
3-4 kali sudah selesai. Jadi riya itu diteruskan aja Pak, riya itu. Jangan dibiarkan kemudian mengambang dan tidak diteruskan amalnya. Riya itu. Karena boleh. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik bagi kamu. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan Allah pasti akan menghapuskan kesalahanmu dari sebab sedekah itu. Kalau memang takut diketahui orang, ya disembunyikan. Tapi sesungguhnya menampakkan sedekah itu boleh Pak. Lebih baik besar tapi enggak ikhlas daripada kecil tapi ikhlas. Besar Pak, sedekah yang besar tapi enggak ikhlas ya, itu masih bisa dirasakan. Sedekah 1 juta dengan sedekah 1000, sedekah 1 juta manfaatnya masih dapat dirasakan oleh orang-orang itu. 1 juta dirasakan Pak. Barang sedekah kecil, nah syukur-syukur begini, lebih baik besar ikhlas daripada kecil enggak ikhlas. Ya. Ada orang itu begini, lebih baik kecil enggak ikhlas daripada besar enggak ikhlas. Milih mana? Ya milih gede ini aja. Itu yang digoda setan. Jadi setan itu menghalang-halangi orang berbuat sedekah gara-gara besar itu. Menghalang-halangi orang berbuat jamaah gara-gara takut ketahuan orang. Li'anna tathhirul amal min naz'ati syaitan, karena sesungguhnya membersihkan amal itu bagian dari godaan setan bil kulliyah, dengan keseluruhan, muta'adziron, itu akan sulit. Jadi setan itu menggoda itu pinter Pak, pinter. Dijadikan kita itu supaya enggak tampil. Maksudnya begitu, begini, saya ini kebetulan punya ilmu sedikit, tapi oleh setan, kamu jangan mengamalkan ilmu, kamu nanti akan riya. Akhirnya saya tidak mengamalkan ilmu. Terus saya mengamalkan ilmu. Ilmu saya itu akan lebih bermanfaat kalau kita amalkan. Lah persoalan orang itu hatinya patut dijaga oleh Allah dari sifat-sifat riya itu karena terbiasa Pak. Saya tidak yakin kalau semua orang itu baru mengamalkan ilmu, baru mengajar langsung ikhlas. Saya tidak yakin. Butuh proses panjang. Saya tidak yakin kita itu sedekah pertama kali langsung ikhlas. Saya pun tidak yakin bahwa saya atau siapapun mengamalkan ilmu langsung ikhlas. Dan kita nggak tahu kita ikhlas atau tidak ikhlas, nggak tahu Pak. Maka kalau sudah beramal, langgengkan, istiqomahkan, ya, itu akan menjadi penyebab ikhlas.
Falau waqafna, dan jikalau kita ukuran ibadah alal kamali, atas kesempurnaan itu, lita'adzurul istighol bisyai'in, targetnya itu memang ikhlas Pak, tapi butuh proses. Ada yang orang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Ada orang itu baru sedekah 5 kali sudah ikhlas, ada yang baru sedekah 100 kali belum ikhlas. Tapi ya jangan menyerah. Minal ibadati, dari ibadah, wadzalika yujibul batalah, menyebabkan hangusnya amal, allati hiya, yang dia, aqsa gharadus syaiton, adalah pusat dari tujuan setan. Tujuan setan itu menggagalkan orang berbuat baik. Ini kalau tidak punya ilmu setan tidak bisa Pak. Nah, maka harus belajar ilmu persetanan. Caranya ya ini, ilmu ini. Ada orang ditanya begini, ada orang itu bisa mengajar, bisa punya ilmu, jenengan bisa mengajar Pak? Maaf saya tidak bisa. Nah, itu sudah tergoda setan. Sudah tergoda setan. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, siru ilallah, berjalanlah kepada Allah, urjan, walaupun pincang. Maksudnya pincang itu tidak sempurna Pak. Berjalan kepada Allah tidak sempurna. Jadi misalkan kita semua disuruh ngaji saja, yang penting ngaji. Ya, nanti kesempurnaan biar Allah yang mengatur. Yang namanya orang belajar agama itu tidak ada yang sempurna. Maka perintahnya siru ilallahi urjan, berjalanlah kepada Allah walaupun dalam keadaan pincang. Wa makasir, dan kurang. Jadi walaupun kita kurang, pincang, berjalan terseok-seok, tetap berjalan Pak. Itu jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Ada orang mau ngaji, bingung, saya ini mau ngaji, mau merubah diri saya untuk supaya lebih baik dari sebelumnya, bagaimana? Sebenarnya tidak usah bagaimana. Kita semua memulai mengaji itu sudah baik. Mulai mengaji sudah baik. Itu awal yang baik. Mengawali ngaji itu hijrah yang terbaik. Kalau ada orang tanya kepada saya, bagaimana saya memulai untuk berbuat baik? Sudah, kamu duduk di majelis ilmu, pasti kamu baik. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man ta'allama al-Qur'ana, man ta'allama, siapa yang belajar Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an, azzamat, maka mulia, qimatuhu, harganya, harga dirinya, maksudnya harga dirinya. Orang belajar Quran itu kan enggak angel-angel Pak. Enggak harus belajar tafsir, enggak harus belajar
membaca yang bagus, tetapi memulai untuk belajar huruf, itu sudah belajar Al-Quran. Memulai untuk belajar itu sudah belajar Al-Quran. Itu akan mulia. Dia akan mulia di hadapan Allah. Wa man ta'allama, dan barang siapa belajar al-fiqha pada fikih, nila qadruhu, akan memperoleh derajatnya. Fikih itu bagaimana dia bisa sholat, bagaimana dia bisa wudu. Taruhlah belajar toharo, belajar bersuci, itu sudah mulia Pak, sudah mulia. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu sudah mulia. Apapun ilmunya. Wa man katabal hadis, barang siapa yang menghafal hadis atau belajar hadis, qawiyat hujjatuhu, kuat hujahnya. Kalau orang mau belajar hadis itu kuat Pak. Semakin tahu hadis semakin kuat, dalilnya tahu. Nah, kamu berpuasa ini apa dalilnya? Oh, hadisnya ini. Wa man ta'allamal hisab, dan barang siapa belajar hisab. Hisab itu ilmu hitung. Jazula ra'yuhu, banyak idenya, banyak. Jangankan urusan itu Pak, urusan ilmu hitung itu penting. Urusan ilmu hitung penting. Ilmu matematika itu. Karena matematika itu berfungsi untuk apa saja Pak. Orang ilmu falak pun butuh matematika. Ilmu falak, ilmu perbintangan itu menghitung Pak. Ilmu faraid, ilmu waris butuh matematika. Ya. Terus ngitung utang itu juga butuh matematika. Akan banyak idenya. Wa man ta'allamal arabiyyah, dan barang siapa yang belajar bahasa Arab, raqqa tabauhu, akan lembut wataknya. Belajar Arab itu bisa menyebabkan lembut wataknya. Walam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmu, dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya maka tidak manfaat ilmunya. Tidak menjaga dirinya artinya hidupnya ngawur, hidupnya tidak terarah. Jadi seolah-olah ilmu ini kan membatasi kita Pak. Ilmu ini membatasi kita. Jadi orang yang berilmu itu semakin dibatasi. Dan orang yang berilmu itu semakin dibatasi, otomatis semakin menjaga diri. Menjaga diri. Kesana tidak boleh, kesana tidak boleh. Kalau saya tidak punya ilmu, itu saya berjalan kesana sudah tanpa kontrol. Dan kalau saya punya ilmu, kesana saya dijaga. Kesana saya dijaga. Saya hidup, saya dijaga oleh ilmu yang saya miliki. Itulah keuntungan orang yang mempunyai ilmu. Maka hendaklah kita selalu belajar dan belajar agar supaya kita punya ilmu, dan ilmu itu yang nantinya akan menjaga kita Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pengajian ini. Saya kira cukup Ustaz, sudah habis waktunya. Maaf, enggak melihat waktu. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.